Amin. Silahkan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita mau buka Alkitab kita ya di dalam Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, lalu saudara akan baca ayat genap. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bergantian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, ayat 12. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amin. Saya percaya teks ini bukanlah teks yang asing buat kita, terlebih di ayat 7 dan ayat 8 ini banyak difavoritkan dan jadi ayat hafalan bagi orang-orang Kristen. Mintalah kamu akan diberi, carilah engkau akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Nah, masalahnya adalah jika kita hanya sekedar comot logi, saudara, kita hanya mengambil ayat serampangan aja, sembarangan, maka ayat ini tuh terkesan seperti cek kosong. Boleh tolong dibantu, maaf. Ayat ini tuh seperti cek kosong yang terserah kita mau isi dengan apa. Kepada Tiur misalnya, saya ingin mobil, saya ingin apa, kesannya seperti itu. Tinggal kita tukarkan kepada Tuhan lewat doa, pasti akan terkabul. Ayat ini kan memberi jaminan bahwa kalau saya minta, saya akan mendapat. Saya minta, saya akan diberi. Saya cari, saya akan mendapat. Persis seperti yang saya mau. Persis seperti yang saya minta. Kita lupa, padahal kalau kita lihat doanya Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 8-9, Paulus berdoa kepada Tuhan tentang sesuatu hal, yaitu tentang duri di dalam dagingnya. Entah itu penyakit, entah itu kelemahan, entah itu pengalaman di masa lalu, ada banyak tafsiran mengenai itu. Tetapi duri dalam daging itu berarti penderitaan buat Rasul Paulus dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan berdoanya gak cuma sekali, bahkan 3 kali. Supaya utusan iblis, duri dalam daging itu mundur daripadaku. Pertanyaannya, apakah doa Rasul Paulus ini diberikan oleh Tuhan? Halo? Apakah yang diminta oleh Rasul Paulus diberi oleh Tuhan? Tidak. Paulus meminta, tapi tidak diberi. Paulus mencari, tapi tidak mendapat. Paulus mengetok, dia minta 3 kali, tapi pintu gak dibukakan. Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku kepadamu. Tuhan tidak memberi apa yang didoakan Paulus. Atau mungkin kita bisa menganggap bahwa ayat ini merupakan suatu rumus atau suatu formula. Oh begini, berarti saya pertama harus minta. Kalau belum dikasih, usaha yang lebih keras. Aku harus mencari. Kalau belum mendapat, usaha lagi yang lebih keras. Seperti orang yang mengetuk. Kalau perlu, jangan cuman ketuk. Wah, bahasa orang gereja kan keren-keren ya. Gedorlah pintu surga. Supaya Tuhan memberkati. Supaya Tuhan mengabulkan. Dan kesan menggedor pintu surga, mengetuk itu seperti kayak, oh kita berarti berdoanya tuh harus yang sungguh-sungguh. Kalau bisa pakai puasa, kalau bisa pakai menyiksa diri, kalau perlu pakai teriak-teriak, menari-nari,
kumpulin banyak orang supaya kita menggedor pintu surga dan doa kita dikabulkan. Apakah demikian, saudara? Tidak. Praktek ini bukannya sama dengan praktek berdoa oleh nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Waktu mereka ditantang oleh Nabi Elia supaya mereka berdoa, api turun dari surga, mereka 850 nabi Baal ini mereka berdoa. Ingat, doa itu kan di semua agama ada, di semua suku ada. Nabi Baal, nabi palsu, mereka berdoa. Tapi kok enggak turun-turun apinya? Oh kurang, berarti harus pakai tari-tarian. Saudara baca di ayat di 1 Raja-Raja. Oh kurang, pakai teriak-teriak katakannya. Bahkan menyayat-nyayat tubuh. Elia sampai mengejek. Kayaknya Tuhanmu tuh lagi ke belakang gitu. Kayaknya Tuhanmu lagi tidur deh. Coba yang keras lagi, yang keras gitu. Lah berarti jika kita memaknai Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 sebagai sebuah rumus atau formula, apa bedanya doa kita dengan doa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Ayat ini bukan bicara tentang level berdoa, tidak. Bahkan di sini kan Tuhan bilang, minta aja kan kamu akan diberi. Gak perlu pakai menggedor-gedor pintu surga dong. Tuhan memang pernah mengajar untuk berdoa dengan tekun di dalam perumpamaan janda dan hakim yang lalim. Tetapi di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 ini tidak berarti rumus atau formula berdoa. Lalu kalau begitu, doa seperti apa yang dikabulkan oleh Tuhan? Bukankah Alkitab kita di dalam LAI, kalau saudara lihat perikop di atasnya, LAI memberikan judul di ayat 7 sampai 11 itu hal pengabulan doa. Lalu kalau demikian, doa seperti apa yang dikabulkan oleh Tuhan? Apa yang Tuhan Yesus maksud dalam pengajaran ini? Mari kita mau gali supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang mengerti firman Tuhan. Apa doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan? Mari kita lihat ayat 9 sampai ayat 10. Satu orang boleh bantu saya bacakan? Amin. Ya, adakah seorang daripada mau memberi batu kalau anaknya minta roti? Atau beri ular jika anaknya minta ikan? Di ayat yang 9 sampai 10 ini, Tuhan Yesus memberi gambaran pertama apa sih yang diminta di dalam doa dan yang Yesus jamin pasti akan dikabulkan. Ayat 9 dikatakan yang diminta oleh si anak adalah roti. Apa itu roti? Pada zaman Yesus, roti adalah makanan pokok bagi orang Yahudi. Sama seperti nasi bagi kita, atau singkong, atau sagu. Lalu yang kedua yang diminta oleh si anak di ayat 10 adalah ikan. Ikan bagi orang Yahudi itu seperti tempe buat kita. Atau telur di dalam sembako, 9 bahan pokok. Artinya di ayat 9 sampai ayat 10 ini yang diminta adalah roti dan ikan, berarti makanan pokok, dan makanan berbicara tentang kebutuhan manusia. Jadi Tuhan sedang ingin berkata, apa sih yang diminta pasti diberi, apa yang dicari pasti didapat, apa yang diketuk pasti dibuka, adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Di sini Tuhan menjamin loh saudara, Tuhan menjamin pasti diberi. Bagi saudara yang menjadi orang tua, bukankah sebenarnya tanpa anak kita minta pun, kita sudah menyediakan kebutuhan mereka. Itulah kenapa di dalam ayat yang lain, Tuhan Yesus berkata, Bapamu yang di surga sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Gak mungkin waktu anak kita minta sama kita, Pak, aku lapar nih mau minta makan. Terus masa kita jawab, nanti ya, tunggu nilaimu rata-rata 9 baru saya kasih kamu makan. Kan gak gitu saudara. Anaknya keburu
keburu sakit dulu, keburu mati dulu. Kalau anak kita minta sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka, bahkan tanpa mereka minta pun, kita sebagai orang tua pasti akan menyediakan. Kecuali kalau anak kita minta sesuatu yang bukan kebutuhan, tapi keinginan. Sudah punya satu sepatu, minta sepatu yang modelnya lain. Mahal lagi, ya kan? Baru nanti kita bilang, nanti kalau nilainya 9, baru saya belikan. Bedanya apa? Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah keinginan. Sama dengan Bapa di surga. Kalau Allah melihat bahwa kita butuh, pegang janji Tuhan. Pasti diberi oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan ini juga dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 19, dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan keinginan tetapi keperluan, kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Persoalan kita, seringkali kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan yang kedua adalah kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya bagi orang-orang yang bekerja di marketplace atau di bidang marketing yang pelanggannya kalangan menengah ke atas, maka penampilan yang baik, pakaian yang baik adalah kebutuhan buat mereka. Sebab kalau penampilan mereka tidak baik, contoh misalnya kumal misalnya, mereka pasti tidak akan mendapatkan pelanggan. Tapi bagi kita yang mungkin bekerjanya tidak menghadapi pelanggan menengah ke atas, tentu kita tidak membutuhkan baju yang mahal. Saya ingat ada sebuah kisah, ada seorang pendeta di daerah pegunungan, ngomong-ngomong salah satu teman saya yang kemarin berkumpul di Thailand berasal dari Nepal, dan Nepal itu adalah daerah pegunungan dan sangat dingin. Nah, salah satu kisahnya adalah ada seorang pendeta di daerah pegunungan dan itu cukup cukup terpencil begitu ya. Dia berdoa meminta sepatu boots. Dan sepatu bootsnya ini cukup mahal, saudara. Sepatu boots yang kuat dan sepatu boots yang mahal. Teman pendeta yang lain itu mengkritik. Kenapa sih? Kok nggak minta yang murah aja, kamu tuh pendeta loh. Jangan serakahlah, kan katanya begitu. Lalu pendeta itu berkata, ya memang kalau buat orang di kota, boots seperti ini adalah sebuah keinginan atau kemewahan. Tapi bagi saya yang harus melayani, berjalan puluhan kilometer, menembus salju setiap hari, sepatu ini adalah kebutuhan supaya kaki saya tidak frostbite, maksudnya kayak busuk gitu karena kedinginan. Dan benar saja, Tuhan menggerakkan seseorang untuk akhirnya mengirim sepatu yang persis sama seperti yang dia butuhkan. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Tetapi kita juga harus bijaksana bahwa setiap kebutuhan orang berbeda-beda. Dan Tuhan tidak pernah memakai standar rata-rata. Tuhan selalu memberkati dan memenuhi kebutuhan secara personal. Amin, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan kita untuk melakukan tugas dari Tuhan, Tuhan berjanji pasti Ia cukupkan. Maka dari itu, kita juga nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Amin, saudara. Lebih baik kita belajar untuk datang dan membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Itu yang pertama. Jadi kalau itu kebutuhan, Tuhan jamin pasti Tuhan kasih. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan jamin pasti dikasih? Di ayat 11 dikatakan begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan kalimat terakhir. Ia akan, dalam terjemahan lain dikatakan, Ia pasti memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Jadi yang kedua, yang pasti Tuhan kasih adalah yang pertanyaannya adalah apa yang baik itu? Untuk menjelaskan poin ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit bernostalgia dengan satu komik dan kartun yang saya sangat suka, yaitu Doraemon. Saudara, apa yang paling saudara ingat dari Doraemon? Kantong ajaib, ya kan? Kalau lagunya kan, aku ingin begini, aku ingin begitu, gitu. Aku ingin ini itu, banyak sekali, semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan kantong ajaib, ya. Seperti itu lagunya ya. Sepertinya kita punya satu generasi yang sama ternyata. Tapi kalau mau mengingat, kira-kira di kantong ajaib itu kan banyak alat ya. Alat apa sih yang saudara suka? Baling-baling bambu, apalagi? Pintu kemana saja? Oh, yang belakang nggak pernah nonton, nggak apa-apa. Tapi yang paling saya suka, ada satu alat di kantong ajaibnya Doraemon tuh ini. Roti pengingat. Saudara tahu nggak cerita itu? Jadi kan Nobita itu kan pemalas ya kan, dia suka tidur, dia nggak suka belajar. Dan Doraemon waktu Nobita mau ujian itu mengeluarkan satu alat yaitu roti pengingat supaya jadi rotinya itu ditempelin ke buku, terus habis itu bukunya dimakan dan Nobita akan mengingat semua materinya. Dan waktu dulu saya berpikir enak juga ya punya itu ya, kan jadi nggak usah susah-susah belajar ya kan, apalagi kalau dimarahin sama orang tua lagi, aduh nilainya jelek lagi ya. Jadi saya berimajinasi saya punya roti pengingat. Tapi ada satu momen waktu itu akhirnya singkat cerita si Nobita ini makan roti pengingat. Jadi dia tempelin itu semua ke bukunya, tempel makan, tempel makan, tempel makan. Tapi tahu nggak ceritanya? Apakah masalah Nobita selesai dengan roti pengingat ini, saudara? Di komik itu atau di film itu ternyata besok paginya Nobita mules. Karena kebanyakan makan dan akhirnya sebelum sekolah dia harus pergi ke kamar mandi dan minta maaf Nobita pup. Dan akhirnya semua rotinya keluar dan semua materinya juga hilang. Jadi Nobita tetap tidak bisa mengerjakan tugas-tugas dan ujiannya. Pertanyaannya adalah apakah solusi instannya Doraemon itu benar-benar baik buat Nobita? Halo? Tapi kan langsung hafal, gitu. Apakah solusinya Doraemon itu benar-benar baik? Halo? Solusinya baik. Wah, saudara harus tak memiliki ketajaman dalam menilai segala sesuatu ya. Mau jawab? Tapi tidak permanen. Solusi instan Doraemon itu dianggap baik, tetapi tidak benar-benar baik. Solusi dari Doraemon ini hanya meninabobokan Nobita, memanjakan Nobita, dan pada akhirnya karakter Nobita tetap sama. Pemalas, tidak suka belajar, tukang tidur. Nah, begitu juga dengan kita bukan, saudara-saudara? Seringkali di dalam kita menghadapi situasi yang terjepit, di dalam kita menghadapi masalah, di dalam kita menghadapi segala situasi, yang kita pikir baik adalah solusi instan dari Tuhan. Kalau kita mungkin bergumul dengan keuangan, kita pikir solusi yang paling instan adalah Tuhan memberikan uang segepok untuk saya bisa menyelesaikan masalah itu. Padahal banyak kasus-kasus kalau saudara baca kisah-kisah orang yang menang lotre, mereka dapat hadiah miliaran. Saudara tahu meninggalnya bagaimana? Miskin juga, melarat. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Mereka tidak bisa membedakan apa kebutuhan dan apa keinginan. Jadi ternyata solusi instan itu tidak benar-benar baik. Kita pikir saat kita bermasalah dengan pasangan kita, solusi instannya adalah udah pisah aja. Nggak usah lihat wajahnya, selesai masalah. Tetapi apakah itu menjadi sesuatu yang benar-benar baik?
Berkali-kali banyak sekali kasus perpisahan. Runtutannya panjang sampai kepada anak, kepada cucu, kepada cicit. Kita pikir solusi instan di dalam setiap masalah dan setiap hidup kita itu adalah hal yang baik. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang baik di hadapan Tuhan. Mari saya jelaskan lebih lagi apa itu yang baik. Perhatikan ayat 11. Tuhan menggunakan ilustrasi dia sebagai Bapa. Dan sebagai Bapa, sebagai orang tua, kita tahu bahwa kita tidak pernah memberikan semua yang anak kita minta, bukan? Begitu juga dengan Tuhan. Sebagai Tuhan, sebagai Bapa, Tuhan tidak pernah tertarik dan tidak pernah ingin memanjakan anak-anaknya dengan segala macam solusi instan. Jadi, apa yang dimaksud baik di ayat 11? Mari saya ajak untuk kita masuk lebih dalam lagi. Waktu saya menyusun khotbah di bukit ini, saya merasa janggal. Kenapa? Karena ayat 7-11 yang LAI kasih judul pengabulan doa, letaknya justru terpisah jauh dari pengajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami ada di pasal berapa? 6. Doa Bapa kami ada di pasal 6. Sedangkan pengabulan doa itu ada di pasal 7. Saya berpikir, kenapa harus jauh? Kalau mau satu paket kan habis doa Bapa kami, langsung saja Tuhan Yesus bicara tentang pengabulan doa. Atau kalau enggak ya setelah kekhawatiran deh, supaya kita enggak khawatir ya kan, langsung tuh pengabulan doa nyambung. Tapi Yesus tidak menjelaskan tentang pengabulan doa dalam kekhawatiran atau doa Bapa kami. Yesus mengapit hal pengabulan doa di antara dua idiom atau di antara dua perumpamaan. Perumpamaan pertama ada di ayat 6. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Lalu di bagian yang setelahnya, Yesus juga memberikan idiom tentang dua jalan. Jalan yang sesak, pintu yang sesak, dan pintu yang lebar dan luas, dan jalan yang luas. Jadi maksudnya tuh tentang apa? Kenapa Tuhan mengapit pengabulan doa di antara dua idiom ini? Karena dua perumpamaan idiom ini adalah bicara tentang nilai kerajaan Allah yang sangat bertolak belakang dengan dunia ini. Perumpamaan mutiara babi ini adalah tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran Allah yang kamu nggak bisa kasih kepada orang dunia. Kebenaran-kebenaran Allah itu tidak bisa dihargai dan tidak bisa dimengerti oleh orang-orang dunia yang diumpamakan sebagai anjing dan babi. Babi, anjing tidak akan bisa menghargai mutiara yang mahal. Sama dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan ampunilah musuhmu? Dunia tidak bisa menghargai kebenaran itu. Dunia mengajarkan kalau kamu punya kuasa, lawan balik musuhmu. Kalau kamu punya kuasa, buat yang jauh lebih sulit supaya musuhmu bertekuk lutut di hadapanmu. Itu adalah nilai dunia. Sehingga waktu orang dunia mendengar khotbah Yesus tentang hal ini, aku hidup sulit kalau seperti itu. No way. Goodbye. Itu namanya tidak menghargai mutiara yang berharga. Dan dengan begitu, kita sebenarnya adalah anjing dan babi di hadapan Tuhan. Pada saat Yesus mengajarkan, yang besarlah yang melayani. Dunia berkata, enggak bisa. Yang besar itu yang melayani, yang dilayani.
Kamu punya jabatan, semua orang tunduk sama kamu. Gak boleh ada yang kritik, gak boleh ada yang oposisi. Kamu yang paling besar. Yesus bilang bukan. Justru kalau kamu yang terbesar, kamu haruslah yang melayani. Kalau kamu yang terbesar, kamu yang harusnya merendahkan hati untuk mendatangi orang, untuk melayani orang. Dan orang dunia tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka menganggap, jo ngasi, aku kok teko ning omahe kae. Buat apa? Wegah. Dan itu berarti kita sedang membuang mutiara yang berharga. Dan Matius juga melanjutkan, pada saat di ayat yang ke bawahnya, di bagian selanjutnya Yesus mengajarkan tentang sebuah prinsip, dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lalu ada pintu yang sesak dan pintu yang lebar, ada jalan yang sesak, ada jalan yang lebar. Ini juga berbicara tentang perbedaan antara nilai kerajaan Allah dan nilai duniawi. Bagi orang-orang dunia, kita tuh pengennya hidup tuh ya nyaman. Kita pengennya hidup itu yang enak, yang lempeng gitu loh, yang stabil. Hidup kok banyak sekali kondisi masalah. Tetapi inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Saat kita menjadi murid Yesus, pengikut Yesus, anak-anaknya Dia, kita harus melalui jalan yang sempit dan pintu yang sesak. Dan hanya sedikit orang yang mendapatinya. Jadi, pada saat pemahaman tentang mutiara babi dan jalan sesak ini digabungkan dengan pengabulan doa, disinilah kita bisa memahami apa yang baik yang pasti Tuhan berikan. Matius tidak sedang memberitahu bahwa yang baik itu adalah apa yang kita inginkan. Yang baik adalah solusi instan daripada masalah kita. Yang baik adalah supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Supaya kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau. Supaya saya tidak hidup dalam nilai dunia. Supaya saya tidak hidup dalam nilai orang-orang yang diumpamakan sebagai babi dan anjing. Tapi saya hidup di dalam nilai kerajaan Allah. Pada saat kita mencari kehendak Tuhan, Tuhan berkata, pasti aku akan kasih. Pada saat kita meminta apa Tuhan yang engkau harapkan, apa Tuhan engkau yang mau dalam hidupku, Tuhan pasti akan kasih. Amin, saudara. Jadi apa yang baik yang pasti Tuhan beri, yang kedua adalah pada saat kita ingin mengetahui kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan tujuannya untuk apa? Untuk membuat kita bisa mengenal Dia. Untuk membuat kita bisa mengenal nilai-nilai kerajaan Tuhan. Untuk membuat kita menjadi dewasa. Kita tidak seperti Nobita yang dinenabobokkan oleh solusi-solusi instan. Tapi kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Bahkan di dalam badai kehidupan pun kita tetap berdiri tegak karena Kristus. Amin, saudara. Maka dari itu di dalam 1 Yohanes 5, satu orang boleh tolong bantu saya bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 14-15 dengan cepat. Ya, satu orang. Iya. Wow, amin saudara. Dikatakan ia mengabulkan doa kita
saat kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apakah kita terbiasa berdoa mencari kehendak Tuhan? Pada saat kita mungkin mengalami kemarahan, Tuhan saya marah sama dia, Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Pada saat kita menghadapi situasi yang sulit, pada saat kita menghadapi sakit penyakit, Tuhan apa yang Tuhan mau saya pelajari, Tuhan apa yang Tuhan mau saya hidupi dari fase saya. Pada saat kita minta kehendak Tuhan, kita cari kehendak Tuhan, dan kita ketuk apa yang menjadi mau Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan. Amin saudara. Dan yang terakhir, di ayat 12-14 tadi kita sudah baca secara singkat. Pada saat kita tahu bahwa Tuhan pasti mengabulkan kebutuhan kita, Tuhan pasti mengabulkan untuk kita mengetahui kehendaknya. Lalu yang ketiga, mengetahui kehendak Tuhan saja tidak cukup. Kita juga perlu dimampukan. Di ayat 12-14 sekali lagi dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Banyak orang Kristen itu terjebak pada pemahaman kalau doa itu sesuatu yang pasif. Apa yang kita bisa lakukan? Ya kita berdoa. Halah, kok doa? Ya memang dalam banyak hal doa saja tidak cukup. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Contoh dalam bekerja. Ya kalau cuma doa aja nggak cukup saudara. Saudara harus mencari bagaimana melayani dengan maksimal. Bagaimana kita bisa mencari barang dengan baik. Mutunya, harganya tapi tidak mahal. Itu kan kita pelajari juga. Tetapi memang ada kasus-kasus di mana kita hanya bisa berdoa. Tapi banyak orang berpikir bahwa halah, cuman doa. Kita menganggap doa adalah sesuatu yang pasif. Tapi sebenarnya tidak. Di bagian ini Tuhan tidak berhenti, saudara. Saat Tuhan menjelaskan tentang pengabulan doa, di ayat 12, yang sering orang bilang sebagai golden rule, aturan emas, dikatakan ayat ini dimulai dengan kata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya ada sebuah aksi, ada sebuah tindakan. Doa itu selalu membawa kita untuk melakukan sesuatu. Amin saudara. Saya ulang, doa menolong kita, membawa kita untuk melakukan sesuatu. Dan inilah yang dimaksudkan di ayat yang ke-12. Bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu kepada orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki kemampuan? Ya saya tahu sih saya harus sabar, saya tuh tahu. Berapa banyak kita tahu seperti itu. Tapi berapa banyak yang tidak mampu melakukannya? Ya saya tahu omongan saya itu harus baik. Omongan saya itu harus memberkati, tapi saya tidak mampu melakukannya. Karena ini nyambung dengan ayat sebelumnya. Di mana pada saat kita berdoa, kita mengetahui kehendak Tuhan, ada kuasa doa juga yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau kita sudah menerima hal-hal yang baik daripada Bapa melalui doa, bukankah kita juga harusnya melakukan hal yang demikian kepada sesama kita? Itu yang dimaksud dengan ayat 12. Ayat 12 ini bukan tentang, ya pokoknya kalau kamu mau orang baik sama kamu, ya kamu baik. Itu adalah nilai dunia. Baik tidak, ya bagus. Tapi kalau orang gak baik sama kita, berarti kita balas tidak baik juga. Bukan begitu nilai kekristenan. Apa yang kita sudah terima dari pengabulan Tuhan akan doa-doa kita. Kebutuhan yang Tuhan cukupkan. Kehendak yang Tuhan terus bukakan dalam hidup kita. Itu juga akan menolong kita, memampukan kita
untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan setelah bicara tentang kebaikan Bapa dan bicara tentang kasih kepada sesama, Yesus memberikan peringatan keras di ayat yang ke-13 dan 14 bahwa hidup seperti ini tidaklah mudah. Hidup seperti ini merupakan kehidupan yang menyesakkan. Mengikut Yesus membutuhkan disiplin, penyangkalan diri, dan keinginan daging kita tidak akan bisa melakukan itu. Lalu bagaimana kita mengalaminya? Sebagai ayat yang terakhir, tolong buka di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang keempat, ayat 15 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai 16. Satu orang boleh tolong bantu saya bacakan ayat yang terakhir ini. Ya. Ya. Amin. Tuhan tahu nggak kita sulit mengampuni? Tahu. Tuhan tahu nggak ada keinginan-keinginan di dalam diri kita. Padahal kita sebenarnya sudah tahu kehendak Tuhan. Tuhan tahu. Ada masa-masa di mana saya tidak ingin menolong orang. Ada masa-masa di mana saya tidak ingin memberi kepada orang lain. Padahal saya tahu Tuhan ingin saya melakukan itu. Tapi saya merasa sulit. Tuhan, kebutuhan saya masih banyak. Tuhan, waktu untuk saya bekerja itu saya perlu. Ada kelemahan-kelemahan yang Tuhan mengenali dari setiap kita. Tapi apa kata firman Tuhan? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bicara tentang apa? Berdoa. Pada saat kita tahu kita harus melakukan sesuatu, kita sudah tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, ada perasaan atau ada keinginan daging kita yang berusaha memerangi hal itu. Harusnya kamu yang minta maaf dulu. Apa kok aku minta maaf dulu? Sulit sekali. Kenapa kita tidak datang lagi sama Tuhan? Aku tahu aku harus mendatangi Dia, tapi aku merasa kesulitan. Tolong aku. Dan Dia berkata, supaya kita menerima rahmat, anugerah, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pasti Tuhan kabulkan. Pasti Tuhan mampukan pada waktunya. Maukah kita datang kepada Dia di dalam setiap doa kita? Amin, saudara. Jadi inilah yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan pasti akan kabulkan di dalam doa kita. Yang pertama adalah kebutuhan saudara dan saya. Yang kedua adalah bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Sebagai sebuah refleksi untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana doa-doa kita selama ini? Apakah selama ini berdoa kita itu hanya berisi daftar keinginan saja? Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Ya, harapkan saudara kecewa ikut Yesus. Karena Yesus gak akan kasih itu semua buat saudara dan saya. Tapi maukah kita mau datang kepada Tuhan? Apakah doa kita membawa kita semakin mengetahui kehendak Tuhan? Saat kita ada di persimpangan jalan, pada saat saya akan melakukan segala sesuatu, saya mendorong saudara datang sama Tuhan dan berdoa, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku kerjakan?
Tuhan, apa yang kau mau dalam hidup saya? Pada saat kita menghadapi kesulitan atau masalah, bukannya kita menyalahkan pasangan, menyalahkan kondisi, mari kita datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya di dalam masalah ini? Mungkin supaya kita bisa berhikmat dalam memilih sesuatu, mungkin kita bisa belajar akan segala sesuatu yang lain. Dan yang ketiga, apakah doa kita membuat kita semakin serupa dengan Kristus? Karena doa inilah yang pasti akan Tuhan berikan, pasti akan kita dapatkan, dan pasti akan Tuhan bukakan kepada setiap kita semua. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan.